Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Yufadila. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 2892170006 dengan program studi manajemen kelas konversi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang uang, institusi keuangan, dan penawaran uang sebagai prasyarat untuk ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Ekonomi Makro yang diampu oleh Bapak Hendra Permadi. Langsung saja kita ke pembahasannya. Definisi dan ciri-ciri uang. Berdasarkan kepada ciri-ciri kegiatan perdagangan yang dijalankan dalam berbagai masyarakat di masa lalu dan pada masa kini, perekonomian dapat dibedakan kepada pertama, perekonomian barter, dan yang kedua, perekonomian uang. Yang diartikan dengan perekonomian barter adalah suatu sistem kegiatan ekonomi masyarakat di mana kegiatan produksi dan perdagangan masih sangat sederhana. Kegiatan tukar-menukar masih terbatas dan jual beli dilakukan secara pertukaran barang dengan barang atau barter. Lalu, yang diartikan dengan perekonomian uang adalah perekonomian yang sudah menggunakan uang sebagai alat pertukaran dalam kegiatan perdagangan. Semua negara di dunia ini sudah dapat digolongkan sebagai perekonomian uang. Kebanyakan perdagangan dilakukan dengan menggunakan uang. Semakin modern sesuatu negara, semakin penting peranan uang dalam menggalakkan kegiatan perdagangan. Lalu saya akan menjelaskan tentang beberapa kelemahan perdagangan barter. Yang pertama, perekonomian barter memerlukan kehendak ganda yang selaras. Yang dimaksud dengan kehendak ganda yang selaras itu adalah tiap pihak yang ingin melakukan pertukaran memiliki barang yang diingini pihak lain dan mencari barang yang dimiliki pihak lain. Sebagai contoh gini, Amir ingin menukar baju yang dibuat dan dimilikinya dengan beras dan Amri mempunyai kelebihan padi yang ditanamnya dan ingin mencari baju seperti yang dibuat Amir. Keadaan seperti itu memungkinkan berlakunya tukar-menukar atau barter. Tetapi keadaan seperti itu tidak selalu berlaku. Amir tidak dapat memperoleh beras apabila Amri menginginkan celana atau sepatu. Sebaliknya, Amri juga tidak dapat menukar berasnya dengan Amir karena Amir hanya mempunyai baju untuk ditukarkan. Hal yang kedua, ada penentuan harga sukar dilakukan. Dalam kegiatan pertukaran dengan menggunakan uang, berbagai barang dapat dengan mudah ditentukan nilainya dengan menyatakan dalam bentuk jumlah uang yang dibutuhkan untuk memperolehnya. Harga 1 kg beras 25.500, harga seekor kambing 100.000 dan harga selai baju 20.000. Dari harga-harga tersebut dapatlah ditentukan perbandingan nilai antara satu barang dengan barang lainnya. Contoh di atas menunjukkan bahwa seekor kambing sama dengan 5 helai baju sama dengan 40 kg beras. Dalam perekonomian barter, cara menentukan harga dengan menggunakan satuan uang tak dapat dilakukan. Oleh sebab itu, nilai pertukaran sesuatu barang dengan berbagai barang lain harus dibuat, yaitu seperti contoh di atas yang menilai harga kambing berdasarkan kepada jumlah baju dan beras yang harus disediakan untuk memperolehnya. Cara ini akan merumitkan kegiatan tukar-menukar dan perdagangan. Lalu yang ketiga, ada perekonomian barter membatasi pilihan pembeli. Apabila pertukaran dilakukan secara barter, seorang pembeli akan terikat pada syarat yang ditentukan pihak lain yang menginginkan barang yang dimilikinya. Sebagai contoh, seorang petani ingin menjual sebagian dari padinya. Pada mulanya ia menukar sebanyak 100 kg saja, tetapi pihak yang ingin mencari padi mempunyai kerbau yang harus ditukar dengan 100 kg padi. Dalam keadaan seperti ini, petani tersebut mempunyai dua pilihan, membatalkan niat menukar padinya atau menukar 1.000 kg padinya dengan kerbau. Dalam perekonomian uang, kedua-dua keadaan itu tak perlu berlaku, karena petani tersebut dapat dengan mudah menjual 100 kg dan menerima uang dari penjual tersebut dan seterusnya, menyimpan uang tersebut dan digunakan kemudian untuk membeli barang lainnya yang diinginkannya. Yang keempat, ada menyulitkan pembayaran tertunda. Dalam perekonomian uang, penjualan secara kredit, yaitu penjualan dengan pembayaran di masa kemudian, dapat dengan mudah dilakukan. Perjanjian dapat dengan mudah dibuat, yaitu nilai kredit dapat dinyatakan dalam mata uang yang diinginkan.
Dalam sistem barter, penjualan secara kredit akan dibayar dalam bentuk barang juga. Dan ini menyukarkan perdagangan karena pertama, timbul masalah untuk menentukan jenis barang yang akan digunakan sebagai pembayaran. Yang kedua, harus dibuat perjanjian mengenai mutu barang yang akan digunakan sebagai pembayaran. Lalu, ada juga sukar menyimpan pembayaran. Dalam perekonomian modern, kekayaan disimpan dalam bentuk uang atau harta-harta yang bersifat uang seperti saham, tabungan di bank, dan sebagainya. Dalam perekonomian barter, menyimpan kekayaan sukar dilakukan. Kekayaan harus disimpan dalam bentuk barang seperti rumah, ternak, peliharaan, emas, dan perhiasan lain atau tanah. Kekayaan-kekayaan ini memerlukan tempat dan biaya untuk menyimpannya. Dalam perekonomian uang, masyarakat memiliki alternatif yang lebih banyak dalam menyimpan kekayaannya dan tidak perlu seluruhnya dalam bentuk barang. Selanjutnya ada definisi dan ciri-ciri uang. Uang diciptakan dalam perekonomian dengan tujuan untuk melancarkan kegiatan tukar-menukar dan perdagangan. Maka uang selalu didefinisikan sebagai benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan. Yang dimaksudkan dengan kata disetujui dalam definisi ini adalah terdapat kata sepakat di antara anggota-anggota masyarakat untuk menggunakan satu atau beberapa benda sebagai alat perantara dalam kegiatan tukar-menukar. Agar masyarakat menyetujui penggunaan sesuatu barang sebagai uang, haruslah benda itu memenuhi syarat-syarat berikut. Pertama, nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Kedua, mudah dibawa-bawa. Ketiga, mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya. Keempat, tahan lama. Kelima, jumlahnya terbatas. Yang keenam, bendanya mempunyai mutu yang sama. Emas dan perak merupakan dua benda yang dapat memenuhi syarat-syarat ini pada masa yang lalu. Oleh sebab itu, benda tersebut telah menjadi alat perantara dalam kegiatan perdagangan di berbagai negara di dunia ini sejak berabad-abad lalu. Lalu selanjutnya ada beberapa fungsi uang. Berdasarkan kepada kesulitan-kesulitan yang dinyatakan dalam bagian yang lalu yang akan timbul dalam perekonomian yang tidak menggunakan uang sebagai alat perantara dalam perdagangan, dalam ilmu ekonomi, peranan atau fungsi uang dalam melancarkan kegiatan perdagangan dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, uang sebagai perantara tukar-menukar. Dengan adanya uang, kegiatan tukar-menukar akan jauh lebih mudah dijalankan kalau dibandingkan dengan di dalam kegiatan perdagangan secara barter. Lalu, uang juga sebagai satuan nilai. Keuntungan selanjutnya dari penggunaan uang dalam masyarakat bersumber dari kesanggupannya untuk bertindak sebagai satuan nilai. Yang dimaksud dengan satuan nilai adalah satuan ukur yang menentukan besarnya nilai dari berbagai jenis barang. Dengan adanya uang, nilai sesuatu barang dapat dengan mudah dinyatakan, yaitu dengan menunjukkan jumlah uang yang diperlukan untuk memperoleh barang tersebut. Lalu, uang juga sebagai alat bayaran tertunda. Transaksi-transaksi dalam perekonomian yang sudah berkembang banyak sekali dilakukan dengan pembayaran yang ditunda atau penjualan secara kredit. Para pembeli memperoleh barangnya terlebih dahulu dan membayarnya pada masa yang akan datang. Penggunaan uang sebagai alat perantara dalam tukar-menukar dapat mendorong perkembangnya perdagangan yang bersifat demikian karena para penjual akan lebih merasa yakin bahwa pembayaran yang ditunda itu adalah sesuai dengan yang diharapkan. Lalu uang juga sebagai alat penyimpan nilai. Penggunaan uang memungkinkan kekayaan seorang disimpan dalam bentuk uang. Apabila harga-harga barang stabil, menyimpan kekayaan dalam bentuk uang lebih menguntungkan daripada menyimpannya dalam bentuk barang. Di dalam perekonomian yang sudah maju, jenis uang terutama adalah yang bank atau uang giral. Jadi, jenis kedua dari uang yang sekarang ini banyak digunakan adalah uang kertas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis uang sepanjang sejarah. Yaitu pertama, jenis uang yang mula-mula sekali digunakan. Uang yang mula-mula sekali digunakan terdiri dari barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan yang banyak mereka gunakan dalam kegiatan sehari-hari. Barang-barang tersebut dapat berupa bahan makanan seperti beras, jagung, gandum, ikan, dan binatang-binatang ternak. Dan acap kali pula ia
berupa barang-barang yang membantu pekerjaan seseorang seperti pancing, jala, bajak. Barang-barang yang digunakan sebagai perhiasan seperti kalung, sisir, bedak, atau barang-barang yang digunakan sebagai alat pertahanan seperti pedang, pisau, dan alat-alat senjata lainnya. Kalau diperhatikan, ciri-ciri yang harus dimiliki oleh benda yang akan bertindak sebagai uang, maka sebenarnya barang-barang di atas belumlah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk berperan sebagai uang. Oleh sebab itu, penggunaan barang-barang di atas sebagai uang hanya terjadi dalam masyarakat yang sangat kurang maju. Lalu, kedua ada penggunaan emas dan perak sebagai uang. Jenis uang yang sudah sejak lama digunakan dan yang selama kurang lebih 25 abad merupakan mata uang yang paling banyak digunakan oleh berbagai negara adalah mata uang emas dan perak. Emas dan perak mempunyai ciri-ciri yang diperlukan untuk negara menjadi uang yang baik. Ciri-ciri khusus emas dan perak itu pertama, banyak orang menyukai benda tersebut karena dapat digunakan sebagai perhiasan. Kedua, emas maupun perak mempunyai mutu yang sama. Ketiga, kedua-duanya tidak mudah rusak tetapi dapat dengan mudah dibagi-bagi apabila diperlukan. Jumlahnya sangat terbatas dan untuk memperolehnya perlu biaya dan usaha. Lalu terakhir, kedua barang itu sangat stabil nilainya karena mereka tidak merubah mutunya dan dalam jangka panjang dan tidak mengalami kerusakan. Tetapi dalam penggunaan emas dan perak sebagai uang terdapat kelemahan. Yang pertama, memerlukan tempat yang agak besar untuk menyimpannya. Lalu kedua, merupakan benda yang berat. Dan ketiga, sukar untuk ditambah jumlahnya. Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari penggunaan mata uang emas dan perak sebagai alat perantara dalam tukar-menukar, mulailah diperkenalkan jenis uang yang baru, yaitu uang kertas. Lalu, ketiga ada perkembangan penggunaan uang kertas dan uang bank. Pada ketika ini, emas dan perak tidak lagi digunakan sebagai uang. Di semua negara, uang terutama dibuat dari kertas atau berbentuk tabungan di bank yang dapat dikeluarkan dengan menggunakan cek. Uang yang dibuat dari logam merupakan bagian yang sangat kecil dalam keseluruhan jumlah uang dalam perekonomian. Sebab perkembangan uang kertas. Penggunaan uang kertas sebagai alat perantara dalam perdagangan menjadi sangat bertambah pesat perkembangannya setelah bank-bank umum mengeluarkan uang kertas tanpa terlebih dahulu mereka menerima emas dari para nasabahnya. Apabila di dalam perekonomian telah ada kebutuhan yang mendesak akan uang, maka bank-bank umum sampai pada suatu jumlah maksimum tertentu akan bersedia menyediakannya. Dengan demikian, setelah periode tersebut, uang kertas yang beredar telah melebihi nilai emas yang disimpan oleh bank-bank umum. Uang kertas yang sekarang digunakan di berbagai negara bukanlah dikeluarkan oleh bank-bank umum, tetapi oleh bank sentral, yaitu bank yang bertindak sebagai bank untuk bank-bank umum. Selanjutnya ada peranan dan kegiatan bank umum. Bagian ini terutama akan membicarakan kegiatan bank umum, lembaga keuangan yang paling penting dalam suatu perekonomian. Sebelum membahas mengenai kegiatan-kegiatan utama dari bank umum dan khususnya kegiatan bank umum dalam menciptakan uang giral, terlebih dahulu diuraikan mengenai lembaga keuangan pada umumnya dan keistimewaan bank umum jika dibandingkan dengan berbagai jenis lembaga keuangan lainnya. Jenis-jenis lembaga keuangan. Yang dimaksud dengan lembaga keuangan atau institusi keuangan adalah semua perusahaan yang kegiatan utamanya adalah meminjamkan uang yang disimpankan kepada mereka. Badan-badan itu mendorong masyarakat untuk membuat tabungan kepada mereka. Sebagai balas jasanya, para penabung akan diberi pendapatan berupa bunga terhadap tabungan yang mereka buat. Tabungan yang dikumpulkan oleh lembaga keuangan tersebut selanjutnya akan dipinjamkan kembali ke individu-individu dan perusahaan-perusahaan yang membutuhkannya. Sebagian lagi digunakan untuk membeli saham-saham berbagai perusahaan. Lembaga keuangan yang lazim terdapat di suatu negara dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, bank umum atau bank perdagangan. Yang kedua, ada bank tabungan. Yang ketiga, perusahaan peminjaman. Yang keempat, pasaran saham. Dan yang kelima, perusahaan asuransi. Lalu selanjutnya ada beberapa keistimewaan dari bank umum. Yang pertama adalah tabungan dapat diambil dengan cek. Salah satu keistimewaan itu adalah kesanggupan bank umum untuk menciptakan tabungan yang dapat sewaktu-waktu diambil dengan menggunakan cek, yaitu tabungan giral. Lalu keistimewaan kedua adalah dapat menciptakan daya beli.
Keistimewaan yang kedua dari bank umum bersumber dari kemampuannya untuk menciptakan daya beli baru atau menghapus daya beli yang ada di dalam perekonomian. Yang ketiga, keistimewaan yang ketiga itu memberi pinjaman jangka pendek. Keistimewaan yang ketiga dari bank umum untuk bersumber dari corak kegiatan meminjamkan uang yang dilakukannya, bank umum terutama memberikan pinjaman jangka pendek. Lalu ada neraca suatu bank umum. Dalam neraca, dimisalkan berbagai jenis tabungan masyarakat dalam bank umum tersebut seluruhnya berjumlah 360 miliar rupiah. Nilai ini terdiri dari 300 miliar rupiah tabungan giral, 20 miliar tabungan, dan 40 miliar tabungan berjangka atau deposito berjangka. Tabungan giral adalah tabungan dalam bank umum yang dapat diambil sewaktu-waktu oleh pemiliknya dengan menggunakan cek. Tabungan adalah uang yang disimpan di bank yang hanya dapat diambil sendiri ke bank tersebut dengan menunjukkan buku tabungan dari pemilik tabungan tersebut atau melalui ATM. Dan tabungan berjangka adalah tabungan yang dapat diambil setelah suatu jangka waktu tertentu. Tidak semua tabungan yang diterima oleh bank umum dapat dipinjamkan kepada para nasabah yang memerlukan. Sebagian dari tabungan itu harus tetap berada dalam bank tersebut sebagai uang tunai, dan sebagian lagi disimpan dalam bank sentral. Uang tunai dan tabungan dalam bank sentral ini dinamakan cadangan. Lalu selanjutnya ada proses penciptaan uang giral. Seperti telah dinyatakan, salah satu tujuan utama saya menjelaskan yaitu untuk menerangkan tentang bagaimana sistem perbankan, yaitu keseluruhan bank umum yang ada dalam perekonomian, mewujudkan tabungan giral. Hal ini akan diuraikan dalam bagian ini. Yaitu yang pertama, ada penciptaan tabungan giral atau rekening koran. Tabungan giral atau rekening koran yang diciptakan oleh bank umum dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada tabungan giral utama dan tabungan giral derivatif. Bank umum akan menciptakan tabungan giral utama apabila ia mendapatkan uang dari langganannya dalam bentuk uang tunai atau cek yang ditarik dari bank lain. Setelah menerima uang tunai atau cek tersebut, bank umum akan menambah nilai tabungan giral dari pihak yang memasukkan uang tunai atau cek tersebut. Bank umum akan menciptakan tabungan derivatif apabila bank ini memberikan pinjaman kepada nasabahnya. Contoh menggambarkan bagaimana tabungan derivatif tersebut tercipta. Misalkan seorang pemilik toko pengecer datang ke suatu bank umum untuk meminjam. Bank itu akan membuat penyelidikan mengenai kemajuan perdagangan toko pengecer datang ke suatu bank untuk meminjam. Bank itu akan membuat penyelidikan mengenai kemajuan perdagangan toko tersebut dan terutama kesanggupannya pengecer tersebut untuk membayar hutangnya. Apabila peminjaman itu sama dengan pinjaman yang diberikan, pengecer itu dapat mengambil pinjaman itu itu dengan secara mengambil uang dari bank itu atau dengan menggunakan cek pada setiap waktu ia membutuhkan uang tersebut. Untuk tabungan derivatif sendiri adalah tabungan giral yang diciptakan secara yang baru diterangkan itu, yaitu diciptakan tanpa memasukkan uang tunai atau cek ke dalam bank tersebut. Tindakan bank umum tersebut akan menambah uang giral dalam perekonomian. Lalu ada proses penciptaan uang yang berlaku. Untuk menerangkan proses penciptaan uang, di bagian ini akan diuraikan pertama, pemisalan atau asumsi yang digunakan. Dalam menguraikan proses penciptaan uang oleh bank-bank umum, perlu dibuat beberapa pemisalan. Dalam uraian ini, pemisalan-pemisalan yang dibuat adalah sebagai berikut. Pertama, rasio cadangan yang ditetapkan adalah 2%. Kedua, semua kelebihan cadangan akan dipinjamkan oleh setiap bank umum kepada langganannya. Ketiga, transaksi selalu dibayar dengan menggunakan cek. Keempat, seluruh tabungan yang dimasukkan ke dalam setiap bank umum adalah merupakan tabungan giral. Lalu ada pertambahan uang giral yang diciptakan. Proses penciptaan uang seperti yang diterangkan di atas akan terus-menerus berlangsung sehingga kelebihan cadangan tidak ada lagi. Pada tingkat ini, bank umum yang berikut tidak dapat lagi menciptakan uang giral apabila proses penciptaan uang ini berakhir. Seluruh uang giral yang diciptakan adalah berjumlah beberapa kali lipat daripada tabungan giral yang mula-mula dilakukan, sebanyak 100 juta rupiah. Selanjutnya ada mata uang dalam peredaran uang beredar dan kekayaan mudah tunai. Pertama ada mata uang dalam peredaran dan uang beredar.
Di dalam membahas mengenai uang yang terdapat dalam perekonomian adalah penting untuk membedakan di antara mata uang dalam peredaran dan uang beredar. Mata uang dalam peredaran adalah seluruh jumlah mata uang yang telah dikeluarkan dan diedarkan oleh bank sentral. Mata uang tersebut terdiri atas dua jenis, yaitu uang logam dan uang kertas. Dengan demikian, mata uang dalam peredaran adalah sama dengan uang kartal, sedangkan uang beredar adalah semua jenis uang yang berada di dalam perekonomian, yaitu adalah jumlah dari mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral dalam bank-bank umum. Pengertian uang beredar atau money supply perlu dibedakan pula menjadi pengertian, yaitu pengertian yang terbatas dan pengertian yang luas. Dalam pengertian yang terbatas, uang beredar adalah mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral yang dimiliki oleh perseorangan, perusahaan-perusahaan, dan badan-badan pemerintah. Dalam pengertian yang luas, beredar meliputi pertama, mata uang dalam peredaran, kedua, uang giral, dan ketiga, uang kuasi. Uang kuasi terdiri dari deposito berjangka, tabungan, dan rekening tabungan valuta asing milik swasta domestik. Uang beredar menurut pengertian yang luas ini dinamakan juga sebagai likuiditas perekonomian atau M2. Pengertian sempit dari uang beredar selalu disingkat dengan M1. Lalu, ada juga kekayaan mudah tunai atau berlikuiditas tinggi. Kekayaan mudah tunai adalah harga-harga yang bersifat uang, yaitu berbagai jenis kekayaan yang dapat ditukarkan dengan barang-barang atau uang dalam waktu yang cepat dan tanpa kerugian nilai. Dalam perekonomian yang maju, kekayaan semacam itu banyak terdapat. Uang dapatlah dipandang sebagai kekayaan mudah tunai yang paling sempurna. Pada setiap masa dan di berbagai tempat, uang dapat digunakan untuk membayar pembelian barang atau jasa yang dilakukan. Beberapa kekayaan yang bersifat uang lainnya tidak dapat dengan serta-merta digunakan untuk peroleh barang-barang, tetapi mereka dapat dengan mudah ditukarkan kepada uang. Kekayaan seperti itu adalah tabungan, deposito berjangka, dan surat pinjaman jangka pendek pemerintah dan sertifikat Bank Indonesia. Tabungan dan deposito berjangka adalah kekayaan keuangan yang mempunyai tingkat mudah tunai yang hampir sama tingginya dengan uang, yaitu ia dapat dengan cepat diubah menjadi uang. Salah satu kelemahannya adalah ia tidak dapat dengan serta-merta digunakan untuk membeli barang atau jasa. Para pemiliknya harus terlebih dahulu pergi ke bank atau lembaga-lembaga keuangan lainnya untuk menukarkan jumlah tabungan atau deposito berjangka yang dimiliki mereka menjadi uang. Selanjutnya yaitu perkembangan bank sentral. Yang pertama saya akan menjelaskan perkembangan bank sentral di berbagai negara. Pada masa ini hampir setiap negara mempunyai bank sentral, yaitu bank yang diberi tugas oleh pemerintah untuk mengatur dan mengawasi kegiatan lembaga-lembaga keuangan yang terdapat dalam perekonomian. Berdasarkan kepada fungsi yang harus dilakukannya, ini bank sentral dapatlah didefinisikan sebagai satu lembaga keuangan yang pada umumnya dimiliki pemerintah yang diserahi tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kestabilan kegiatan lembaga-lembaga keuangan dan untuk menjamin agar kegiatan lembaga-lembaga keuangan itu akan membantu menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Tidak semua bank sentral yang ada sekarang ini dari semenjak didirikannya telah merupakan bank sentral. Di Inggris dan Swedia misalnya, bank sentral yang sekarang ini pada mulanya adalah bank umum. Di Swedia, bank yang sekarang ini menjadi bank sentral didirikan pada tahun 1660, tetapi baru tahun 1897 bank tersebut bertindak sebagai bank sentral. Bank of England, yaitu bank sentral di Inggris, didirikan pada tahun 1694. Tetapi fungsinya sebagai bank sentral baru mulai dijalankan sejak tahun 1884. Di Amerika Serikat, bank sentralnya dinamakan Federal Reserve System dan badan tersebut didirikan pada tahun 1913. Di negara-negara berkembang termasuk negara kita, bank sentral didirikan semenjak mereka mencapai kemerdekaan, yaitu pada tahun-tahun sesudah Perang Dunia Kedua. Bank sentral di negara kita adalah Bank Indonesia. Lalu, yang kedua saya akan menjelaskan perbedaan kegiatan bank sentral dan bank umum. Yaitu yang pertama, dalam perekonomian hanya terdapat satu bank sentral. Sebaliknya, bank umum punya jumlah yang lebih banyak. Lalu yang kedua, bank umum kebanyakan dimiliki oleh pihak swasta. Di negara maju dan negara berkembang, bank sentral dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah.
Yang ketiga, tujuan kegiatan bank sentral dan bank umum berbeda. Tujuan dari bank umum yang terutama adalah berusaha agar kegiatan mereka dapat menghasilkan dan memberi keuntungan yang maksimum kepada para pemiliknya, sedangkan bank sentral didirikan bukanlah untuk tujuan tersebut. Salah satu tujuan penting dalam mendirikan bank sentral adalah untuk mengatur dan mengawasi kegiatan bank-bank umum dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Yang keempat, bank sentral diberikan kekuasaan untuk mencetak uang kertas dan logam. Bank sentral diberi hak oleh pemerintah untuk mencetak mata uang, yaitu mengeluarkan uang logam dan uang kertas. Bank-bank umum tidak mempunyai kekuasaan yang demikian. Sejak abad yang lalu, pemerintah tidak memberikan kekuasaan lagi kepada bank umum untuk mengeluarkan mata uang yang dapat digunakan untuk tukar. Lalu yang terakhir, terdapat fungsi utama bank sentral. Kalau diperhatikan peranan dan kegiatan yang dijalankan oleh bank sentral di berbagai negara, maka akan dapat dilihat bahwa pada umumnya bank sentral ditugaskan oleh pemerintah untuk menjalankan 5 kegiatan berikut. Yang pertama, bank sentral sebagai bank kepada pemerintah. Pemerintah dapatlah dipandang sebagai suatu perusahaan raksasa. Setiap harinya ia harus membuat pengeluaran-pengeluaran dan menerima berbagai jenis pendapatan seperti pendapatan dari pajak, pendapatan pajak penjualan, dan pajak impor. Untuk mengurus pengeluaran dan pendapatan pemerintah tersebut, ia memerlukan jasa-jasa bank, dan salah satu fungsi bank sentral adalah untuk memenuhi kebutuhan ini. Bank sentral bertindak sebagai lembaga keuangan terutama yang menyimpan uang yang dimiliki pemerintah. Seterusnya, pemerintah menggunakan jasa-jasa bank sentral untuk membayar dan mengirimkan uang kepada pemerintah daerah dan departemen-departemen yang lainnya. Lalu yang kedua, sebagai bank kepada bank umum. Bank sentral selalu disebut juga sebagai bank kepada bank, bankers bank atau sumber pinjaman terakhir, lender of last resort. Artinya, bank sentral adalah bank dari bank-bank lainnya dan ia merupakan sumber terakhir dari pinjaman apabila bank-bank umum tidak dapat memperoleh lagi pinjaman dari sumber lainnya. Lalu yang ketiga, mengawasi bank umum dan institusi keuangan lainnya. Lembaga-lembaga keuangan termasuk bank umum merupakan perusahaan yang mencari keuntungan dari meminjamkan uang yang dimilikinya atau ditabungkan kepadanya. Untuk memperoleh keuntungan yang maksimal, mereka harus meminjamkan kepada perusahaan-perusahaan dan perorangan-perorangan sebanyak yang mungkin mereka pinjamkan. Apabila tujuan ini terlalu ditekankan oleh lembaga-lembaga keuangan tersebut, maka akan timbul akibat buruk kepada masyarakat dan perekonomian. Apabila kegiatan tidak diawasi oleh bank sentral, terutama bank-bank umum, dapat merugikan masyarakat dan mempengaruhi kestabilan dan perekonomian negara. Untuk menghindari akibat-akibat yang tidak diharapkan dari kegiatan berbagai lembaga keuangan, bank sentral diberi kekuasaan oleh pemerintah untuk mengawasi dan memberi petunjuk-petunjuk pada lembaga-lembaga keuangan yang ada di dalam perekonomian mengenai kebijakan yang mereka perlu jalankan. Dari waktu ke waktu, bank sentral akan mengeluarkan peraturan-peraturan dan tindakan lain untuk mengawasi kegiatan dari lembaga keuangan tersebut. Lalu, mengawasi kestabilan kurs valuta asing. Salah satu usaha yang perlu dilakukan untuk menciptakan kestabilan ekonomi adalah dengan mempertahankan kestabilan nilai kurs mata uang. Untuk mencapai tujuan ini, pertama-tama haruslah dijaga agar terdapat keseimbangan di antara ekspor dan aliran masuk di satu pihak, dengan impor dan aliran keluar modal di pihak lain. Selanjutnya harus pula dijaga agar terdapat cukup cadangan mata uang asing yang dapat sewaktu-waktu digunakan untuk membiayai pembayaran impor dan kebutuhan lain adalah lebih besar daripada aliran masuk yang diterima dari ekspor dan pendapatan lainnya dari luar lainnya. Lalu fungsi yang lain dari bank sentral yaitu mencetak uang logam dan uang kertas. Mata uang yang beda dalam perekonomian dikeluarkan oleh bank sentral. Pemerintah memberi kekuasaan kepada bank sentral untuk mencetak uang yang diperlukan untuk melancarkan kegiatan perdagangan dan produksi. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi yang menonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.